Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru kelas 6 SD Negeri Gamol. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 317 ya. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Di situ dijelaskan bahwa operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Operasi hitung tersebut adalah pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian ya. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama ada 4 hal. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Jadi anak-anak nanti selanjutnya kalian akan mengenal tentang yang namanya tanda dari operasi hitung dan tanda bilangan. Nanti guru jelaskan. Oke, sekarang anak-anak perhatikan gambar anak yang berjalan pada sebuah garis bilangan ya. Di situ anak-anak perlu membayangkan apa yang sedang dilakukan Dharma. Dharma sedang melangkahkan kakinya di atas lantai. Mula-mula Dharma berdiri di titik 0. Ini ya, mula-mula titik 0. Itu artinya itu adalah permulaan dari Dharma itu mau melangkah maju atau mundur. Lalu selanjutnya Dharma melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Jadi Dharma itu maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke, anak-anak membayangkan posisi Dharma ada di atas angka 4. Kemudian Dharma melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah ya. 5 langkah berarti dia maju lagi 5 langkah. Setelah dia berada di sini dia maju lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya perhatikan langkah Dharma pada garis bilangan berikut. Ini adalah gambarnya ya, ilustrasinya. Pertama, Dharma itu maju 4 langkah. Oke, dia sampai sini. Terus maju lagi 5 langkah. Dharma sampai sini. Ngitungnya berarti dari langkah Dharma yang ada di titik 4 tadi ya anak-anak ya, jangan dari 0 lagi karena Dharma sudah ada di posisi 4 ini. Maka langkah Dharma itu jika ditulis dalam kalimat matematika, Dharma melangkah maju 4, artinya tandanya positif ya karena dia maju, terus melangkah lagi 5, ditambah 5 langkah, maka hasilnya adalah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Anak-anak bisa lihat ya di sini jika ditulis dalam kalimat matematika menjadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, sekarang kita lihat Dharma yang berjalan mundur ya. Sekarang Dharma melangkah mundur. Dharma kembali berdiri di titik 0. Ya, titik 0 itu adalah titik langkah permulaan. Dharma mundur 3 langkah, kemudian mundur lagi 4 langkah. Pertamanya mundur 3 langkah. 1, 2, 3, set sampai sini. Sampai berarti dia berada di titik negatif 3. Terus mundur lagi 4 langkah. 1, 2, 3. Oh, ternyata yang ini gambarnya kurang tepat ya. Kita lihat yang bawah saja. Dharma tadi berdiri di titik 0. Dia mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Dharma ada berada di titik negatif 3, lalu Dharma mundur lagi 4, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti posisi Dharma sekarang ada di atas negatif 7. Maka jika ditulis dalam kalimat matematika, mundur tadi artinya tandanya negatif ya, negatif 3, lalu dia melangkah lagi. Negatif 4, mundurnya 4 lagi, maka posisi Dharma ada di negatif 7. Jika anak-anak masih belum jelas untuk penjelasan LKS yang singkat ini, anak-anak bisa mencari-cari sendiri video pembelajaran tentang garis bilangan pada operasi hitung bilangan bulat ya, di YouTube banyak anak-anak. Oke, selanjutnya ya. Ini ada lagi ilustrasinya. Kalau tadi digambarkan dengan ada gambar Dharmanya, sekarang tidak ada.
Dharma mundur 3 langkah dari titik 0. Oke, Dharma mundur 3 langkah ya dari titik 0. 1, 2, 3. Terus kemudian Dharma maju 6 langkah. Ini anak-anak ganti ya. Ini karena di sini angkanya itu bukan 6 ya, diganti 6, disesuaikan. Terus setelah mundur ternyata Dharma mau berjalan maju lagi dari titik permunduran yang terakhir tadi, majunya 6 langkah. Berarti hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini langkah kedua sampai di sini. Lalu berarti posisi Dharma sekarang itu ada di mana? Ya, posisi Dharma sekarang itu ada di titik terakhirnya ini, yaitu angka 3. Kalau dituliskan dalam kalimat matematika yaitu negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Ya, ini aturannya kurang lengkap ya. Sekarang Bu Guru jelaskan saja yang mari berlatih 1. Nanti mari berlatih 1 akan Bu Guru kerjakan sebagai contoh semuanya. Nanti anak-anak Bu Guru berikan soal lain supaya nanti anak-anak bisa lebih paham. Perhatikan ya. Yang nomor 1, 4 tambah 7. Kalau ini tidak ada tanda negatifnya, jadi ini kalian pasti bisa ya anak-anak. Dari kelas 2 kan sudah, dari kelas 1 sudah. 4 ditambah 7 hasilnya adalah berapa anak-anak? 11. Oke, udah. Terus yang nomor 2, 3 ditambah negatif 4. Nah, ini tadi yang Bu Guru katakan ya anak-anak. Jadi tanda penjumlahan dan pengurangan itu ada yang berupa tanda operasi hitung, ada yang berupa tanda bilangan. Jadi yang tambah ini adalah operasi hitungnya, artinya nanti ngitungnya dengan dijumlahkan. Terus yang negatif di sini ini adalah tanda bilangannya dari 4. Terus bagaimana ya kalau 3 tambah negatif 4? Kalau angkanya masih kecil-kecil, anak-anak bisa untuk menggambar garis bilangan ya. Tapi kalau nanti angkanya besar, misalnya ribuan, misalnya ratusan, kan kalau kelas 6 itu tidak hanya yang kecil-kecil angkanya, kalian sudah kelas 6, nanti angkanya akan besar-besar. Yuk kita Bu Guru ajari caranya supaya kalian tidak perlu menggambar garis bilangan. Yang pertama anak-anak, kalian bisa untuk melihat, ini untuk penjumlahan ya, nanti kalau pengurangan beda lagi. Kalian bisa melihat tanda bilangannya, anak-anak, bukan operasi hitungnya ya, tanda bilangannya. Di sini bilangannya ada 3 dan 4. Kalau tidak ada negatif di depannya, ini artinya dia positif, anak-anak. Jadi positif 3 ditambah negatif 4. Tanda bilangannya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Jika tanda bilangannya berbeda, maka diselisihkan. Anak-anak sudah tahu bagaimana selisih itu mencari selisih. Mencari selisih itu yang besar, yang gede, yang banyak dikurangi yang sedikit. Antara 4 dan 3 itu selisihnya berapa anak-anak? Berarti 4 dikurangi 3. Selisihnya itu 1 Bu Guru. 4 kurangi 3 itu 1. Oke, berarti kalian tuliskan 1 dulu. Terus tandanya gimana? Tandanya positif atau negatif? Nah, tanda itu mengikuti angka yang besar. Di sini ada 3 dan 4. Angka yang lebih besar itu yang 4, anak-anak. Maka tandanya mengikuti yang besar ini. Tandanya dia apa? Negatif, ya berarti ditulis negatif. Maka hasil dari 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 1. Terus kita ke nomor 3. Negatif 3 ditambah 4. Di sini tandanya beda lagi. Ini ada negatif, di sini positif. Berarti harus diselisihkan lagi. 4 dikurangi 3. Oh, ternyata 1 lagi. Tandanya positif atau negatif ya? Ingat-ingat tadi kata Bu Guru, tandanya mengikuti angka yang besar. Berarti angka yang besar antara 3 dan 4 itu lebih besar 4. 4 tandanya positif. Oh ya, berarti ini positif. Maka tidak perlu ditambahi apa-apa. Maka hasil dari negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Oke, paham ya? Nah, sekarang
Yuk kita lihat lagi yang nomor 4. Yang nomor 4 ada negatif 3 ditambah negatif 4. Oh, tandanya sama Ibu Guru. Di sini negatif, di sini juga negatif. Jadi kalau tandanya sama itu dijumlahkan. Ingat, kalau tanda beda diselisihkan, kalau tandanya sama itu dijumlahkan. 3 ditambah 4 berapa anak-anak? 3 tambah 4 adalah 7. Terus tandanya positif atau negatif ya? Ya karena dua-duanya negatif, maka ya udah ini juga negatif. Jadi, hasil dari negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi, ini anak-anak bisa membayangkan tadi yang Dharma berjalan mundur 3 langkah, lalu dia berjalan mundur lagi 4 langkah, maka Dharma berada pada titik negatif 7 dari 0 ya. Terus, kita ke nomor 5. Diingat-ingat lagi ada penjumlahan, tanda bilangannya beda, di sini positif, di sini negatif. Berarti diselisihkan. 9 dikurangi 5 adalah 4. Yang ini tandanya mengikuti ya, mengikuti yang besar. 5 dan 9 lebih besar yang mana anak-anak? Lebih besar yang 9, maka tandanya dikasih negatif karena yang 9 adalah negatif. Maka hasil dari 5 ditambah negatif 9 adalah negatif 4. Lalu sekarang kita ke nomor 6. Nomor 6, kalau tadi yang tandanya itu positif itu gampang. Sekarang kita ke operasi hitung pengurangan, anak. Pengurangan ya. Jadi ini anak-anak bisa diingat-ingat ya anak-anak, jika misalnya tadi negatif, ketika negatif dijajarkan dengan negatif, maka dia akan menjadi positif. Itu dari mana ya anak-anak? Ya memang aturan matematikanya seperti itu. Supaya kalian bisa lebih gampang untuk mengingatnya, diingat-ingat negatif dijajarkan negatif, itu nanti akan menjadi positif. Ini boleh juga anak-anak tuliskan negatif 7 ditambah 7. Ini ketika dijajarkan ya anak-anak untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalau perkalian dan pembagian beda lagi, maka anak-anak harus pahami betul supaya nanti ketika di perkalian dan pembagian anak-anak juga tidak akan bingung. Ini sama dengan seperti ini ya. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 7 itu boleh dikatakan negatif 7 ditambah 7. Dah, kalau sudah begini, kalau sudah menjadi tanda positif, kan tadi anak-anak sudah tahu bahwa ketika tandanya itu berbeda, maka diselisihkan anak-anak. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, itu diselisihkan. 7 dikurangi 7 itu berapa anak-anak? 7 dikurangi 7 itu habis 0. Nah, kalau 0 itu kan tidak ada positif, tidak ada negatif. Jadi udah dibiarkan aja 0 ya. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi negatif 7 adalah 0. Ini nanti anak-anak di kertas lain aja ya, nanti supaya yang di sini bisa langsung. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 7 adalah 0. Nomor 7. 5 dikurangi negatif 4. Berarti ini boleh dikatakan 5 ditambah 4. Oke, 5 ditambah 4. Ini, kalau 5 ditambah 4 kan tidak perlu berpikir panjang ya anak-anak. Kalian sudah tahu dong dari kelas 1 5 ditambah 4 itu berapa? 5 ditambah 4 itu adalah 9. Jadi kalau memang tandanya positif ya udah positif aja ya, jangan mengada-ada terus ditambah negatif ya nak, karena itu nanti akan berbeda. Terus yang nomor 8, di sini tandanya negatif, di sini tandanya negatif. Oh, ternyata tandanya udah sama. Nah, kalau tandanya sama ya berarti dijumlahkan aja. 7 ditambah 5 berapa? 12. Ini ditambahkan dengan negatif karena semua tandanya negatif. Terus yang nomor 9 hampir sama dengan nomor 8. Ini negatif, ini negatif. Berarti dijumlahkan kalau tandanya sama. 6 ditambah 4 adalah 10.
Dan ini tandanya negatif karena di sini semuanya dua-duanya negatif. Terakhir nomor 10 anak-anak. Di sini ada 8 dikurangi 9. Berarti anak-anak bisa membayangkan Dharma tadi maju 8 langkah terus mundur lagi 9 langkah. Berarti posisinya ada di mana? Ini boleh anak-anak, ini karena tidak ada tandanya berarti ini positif. Positif dan negatif, oh tandanya berbeda, berarti diselisihkan. 9 dikurangi 8, karena selisih kan yang banyak dikurangi yang sedikit ya anak-anak. 9 dikurangi 8 itu adalah 1. Terus tandanya mengikuti yang besar, 8 dan 9 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 9, maka dia mengikuti tandanya. Jadi hasil dari 8 dikurangi 9 adalah negatif 1. Oke, mari berlatih 1 sudah selesai. Sekarang kita kemari berlatih 2. Ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Yang kalian perhatikan yang A dan B saja ya anak-anak. Yang C kita skip gitu karena ini terlalu rumit dan nanti tidak akan keluar di ujian. Oke, mari berlatih 2 nomor A. Bu Guru contohkan negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Jadi negatif tadi kan tanda bilangan negatif itu artinya dia berjalan mundur. Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sret, anak-anak garis ya. Ini nanti sampai dari 0 sampai negatif 5. Terus ditambah 12, artinya kalau ditambah itu dia berjalan maju. 12 dari sini anak-anak, berarti dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seret, di atasnya digaris sampai angka 7. Terus hasilnya adalah 7. Maka anak-anak dari 0 ini ya, 0 ini ke sini digaris putus-putus itu artinya hasilnya adalah 7. Terus yang B, nanti silahkan anak-anak kerjakan sendiri. Lalu yang mari berlatih 3. Anak-anak buka halaman 319. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Nah, yuk anak-anak kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah dia berjalan mundur 3 langkah, 1, 2, 3, oh negatif 3. Terus berjalan mundur lagi ditambah, berjalan mundur lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berjalan mundur lagi 5 langkah, hasilnya adalah dari sini anak-anak dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya adalah negatif 8. Nanti yang untuk bawahnya B, C, dan D silakan anak-anak kerjakan sendiri. Nah, berikut penjelasan. Sekian penjelasan Bu Guru tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat LKS halaman 317 sampai 319. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.